kelompok 3 akan mempresentasikan sistem peredaran dan perdagangan satwa liar di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi perdagangan satwa liar merupakan salah satu isu penting dalam konservasi, terutama di Indonesia, karena Indonesia sendiri itu terkenal sebagai keanekaragaman hayati yang tinggi, di mana Indonesia menerapkan PP nomor 8 tahun 1999, di mana di situ dijelaskan bahwa untuk mencegah dan pemanfaatan sumber daya alam seperti satwa liar maupun tumbuhan, dan juga tujuannya adalah untuk mencegah kepunahan dan pemantauan konservasi di Indonesia ini, baik ekosistem maupun jenisnya dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah dasar hukum yang mengatur permasalahan ini, yaitu yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Peraturan ini mengatur tata cara pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar agar dilakukan secara lestari dan berkelanjutan. PP ini juga mengatur persyaratan, prosedur, pengawasan terhadap penangkapan, pemeliharaan, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, termasuk ketentuan perizinan dan sanksi bagi pelanggarnya. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk penangkaran, pemeliharaan untuk kesenangan, perdagangan, dan peragaan. Peraturan Menteri ini merupakan regulasi baru yang mengatur pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara komprehensif dalam bentuk penangkaran, pemeliharaan untuk kesenangan, perdagangan, dan peragaan. Peraturan ini juga menggantikan dan mencabut beberapa regulasi terdahulu yang termasuk dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 KPTS 2 Tahun 2003. Dalam aturan ini juga diatur pula persyaratan teknis, standar penangkaran, tata cara perdagangan legal, serta pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah perdagangan ilegal satwa liar. Yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. UU ini merupakan revisi yang menguatkan peraturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk pengelolaan dan perlindungan satwa liar. UU ini juga menjadi payung hukum utama yang mendasari semua peraturan teknis terkait pemanfaatan, peredaran, dan perdagangan satwa liar, serta menegaskan sanksi pidana dan administratif bagi pelanggaran konservasi. Oke, di sini kita masuk ke jenis satwa liar yang diedarkan. Peredaran satwa liar atau perdagangan satwa liar itu sendiri adalah aktivitas pemindahan, penjualan maupun pertukaran satwa dari ekosistem atau habitatnya yang alami, yang bertujuan sebagai pemeliharaan atau dijadikan peliharaan, dijadikan bahan obat, dijadikan konsumsi maupun dijadikan koleksi. Satwa liar sendiri itu juga biasa ditemuin di daratan maupun di perairan. Nah, buat satwa liar yang ada di daratan itu sendiri, contohnya seperti orangutan. Orangutan sendiri itu juga berstatus sebagai hewan yang dilindungi, di mana tujuan dari penjualan orangutan itu sendiri bertujuan atau dijadikan sebagai peliharaan ilegal maupun dijadikan sebagai pertunjukan. Lalu kita masuk yang kedua, itu ada kukang. Kukang sendiri termasuk sebagai hewan yang dilindungi, yang dimana tujuan dari perdagangan kukang sendiri dijadikan sebagai peliharaan eksotis atau hewan peliharaan eksotis gitu. Lalu yang ketiga itu ada Raja Wali, yang dimana
Raja Wali sendiri sebagai hewan yang dilindungi. Lalu tujuan dari perdagangan Raja Wali itu sendiri dijadikan sebagai koleksi maupun hiasan. Lalu hewan liar atau satwa liar yang ada di perairan itu sendiri, contohnya ada ikan Napoleon. Ikan Napoleon sendiri itu termasuk hewan yang dilindungi dan masuk dalam CITES 2. Tujuan dari perdagangan ikan Napoleon sendiri bertujuan atau dijadikan sebagai konsumsi mewah. Lalu yang kedua itu ada kuda laut. Kuda laut sendiri itu hewan yang dilindungi, dan tujuan dari perdagangan kuda laut sendiri dijadikan sebagai obat tradisional dan dijadikan sebagai akuarium. Lalu ada kima raksasa. Kima raksasa itu sendiri termasuk hewan yang dilindungi dan masuk dalam CITES 2, di mana tujuan dari perdagangan kima raksasa itu dijadikan sebagai koleksi maupun hiasan. Selanjutnya adalah sistem peredaran dan perdagangan satwa liar. Sistem peredaran dan perdagangan bisa terjadi secara legal dan ilegal. Sistem peredaran dan perdagangan secara legal biasanya diatur oleh hukum nasional dan perjanjian internasional, di mana daftar spesies yang dilindungi harus sesuai seperti CITES. Lalu sistem peredaran dan perdagangan secara ilegal biasanya terjadi tanpa izin dan melibatkan satwa-satwa yang dilindungi. Biasanya setelah melakukan pengepulan, satwa tersebut akan diambil bagian sisi, cangkang, dan juga dagingnya. Lalu sistem peredaran ini terjadi melalui pelaku, di mana pelaku melakukan penangkapan, lalu akan diberikan ke pengepul. Setelah diberikan ke pengepul, akan dilakukan perdagangan oleh perantara. Setelah dilakukan perdagangan oleh perantara, akan dilakukan eksportir dan berakhir di konsumen. Sistem peredaran dan perdagangan ini bisa terjadi secara nasional maupun internasional. Biasanya tujuan utama dari sistem peredaran perdagangan ini adalah faktor ekonomi, di mana seperti penjualan obat tradisional, perhiasan, peliharaan, dan juga makanan eksotis. Berikutnya adalah dampak dari peredaran dan perdagangan satwa liar. Yang pertama adalah perdagangan satwa liar yang tidak terkendali dapat menyebabkan banyak spesies, baik dilindungi maupun tidak, itu mengalami penurunan populasi sehingga terancam punah. Yang kedua adalah eksploitasi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga hilangnya spesies tertentu dapat mengancam sistem rantai makanan dan fungsi ekologis. Yang ketiga adalah perburuan dan perdagangan satwa liar sering disertai dengan kerusakan habitat alami, seperti pembukaan hutan untuk akses perburuan, sehingga dapat menyebabkan penyempitan dan degradasi hutan. Yang keempat adalah perdagangan dan pemeliharaan satwa liar dapat meningkatkan resiko penularan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditular dari hewan ke manusia, seperti flu burung. Yang terakhir adalah satwa perdagangan sering mengalami perlakuan buruk selama penangkapan, pengangkutan, dan pemeliharaan, sehingga menyebabkan tingkat kematian sebesar 40-60%. Oke, baik, jadi selanjutnya ada upaya pengendalian, di mana di upaya pengendalian ini ada beberapa faktor ataupun ada beberapa poin yang harus diterapkan. Yang pertama tuh ada perizinan resmi, di mana di perizinan resmi ini harus memiliki surat ataupun data lainnya. Karena ketika kita mau memelihara suatu satwa liar ataupun tumbuhan yang terjaga, kita harus mempunyai surat perizinan resmi, di mana nanti ketika pemerintah ataupun suatu BKSDA ingin menanyakan secara langsung, ini ada suratnya enggak secara resmi, atau kan karena dari surat itu kita mengetahui seberapa layak kita untuk merescue atau menangkari suatu satwa liar maupun pertumbuhan. Lalu juga ada pengawasan ketat, di mana pengawasan ketat ini dilakukan secara berkala, mungkin entah
sebulan sekali maupun 6 bulan sekali, di mana pada pengawasan ini suatu penangkaran maupun perorangan itu memiliki entah CCTV atau dia memiliki perizinan untuk misal kayak BKSDA maupun Pemda setempat untuk mengecek apa yang dia tangkar itu sesuai perizinan legal pada negara Indonesia. Lalu juga penegakan hukum yang ketat. Jadi di penegakan hukum ini ketika suatu orang mau menangkar satwa liar maupun tumbuhan, maka ada surat perizinan yang pasti. Di surat perizinan ini dimana dicantumkan beberapa data dari spesifik hewan tersebut maupun tumbuhan tersebut, karena dari surat itu dinyatakan kita sebagai lembaga konservasi atau perorangan kita layak untuk menangkar atau merescue suatu satwa tersebut. Maka dari itu ketika kita ingin menangkar suatu satwa liar yang dilindungi ataupun tumbuhan, kita harus memiliki surat izin resmi. Maka dari itu ada penegakan hukum di mana ketika orang yang melanggar hak tersebut maka akan diberikan sanksi lebih berupa hukuman yang pasal pidana maupun apapun itu. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus mengenai peredaran dan perdagangan satwa liar di Indonesia. Jadi kelompok kami mengambil satu kasus yang ada di Tulungagung, yaitu mengenai perdagangan 9 ekor lumba-lumba yang berada di kawasan Tulungagung. Jadi Polres Tulungagung menangkap 2 orang pelaku perdagangan 9 ekor lumba-lumba moncong panjang pada 20 Maret 2020. Pelaku merupakan seorang nelayan yang biasanya melaut di Laut Sine di Tulungagung. Pelaku pertama mendapatkan 9 ekor lumba-lumba dengan berat per ekornya sekitar 35 kg, lalu menjualnya ke pelaku kedua dengan harga 5.000 per kilogramnya. Selanjutnya pelaku kedua menyimpan daging tersebut di gudang pribadi miliknya dan akan dijual kembali berupa daging asap. Nah, pelaku ditangkap oleh Polres Tulungagung berdasarkan laporan dari masyarakat setempat yang melihat kejadian tersebut. Setelah diamankan, pelaku dituntut dan dikenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pada pasal 40 ayat 2 dan 21 ayat 2 huruf B tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, lalu dikenakan penjara selama 5 tahun. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.